Nah, ternyata bukan cuma klien solusi mama aja nih, si Mama Feni yang punya masalah anaknya susah makan dan senang jajan sembarangan. Ternyata banyak mama-mama lain di luaran sana yang anaknya memang susah makan, jangankan suruh makan sayur, makan enak aja nggak mau, dan lebih senang jajan sembarangan di luar. Untung aku belum jadi orang tua. Tapi mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan informasi dan juga solusi buat mama-mama yang mempunyai masalah yang sama, yaitu para anak susah makan dan senang jajan sembarangan. Ya, terima kasih. Dadah! Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ketemu sama Dokter Berni. Oh iya, tunggu sebentar ya Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Yuk, duduk sini ayo. Ayo Mami, kita tunggu ya. Ya, oke. Hai Dokter Berni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini klien aku. Ya. Ini siapa Mbak namanya? Feni sama Aim sini. Oke. Ya, nah Mbak Aim ini dia selalu makannya tuh dari jajanan, jadi sukanya jajan. Jadi iya, dia ya. susah makannya, harusnya maunya jajan terus gitu, nggak makan sayur, nggak makan buah, ya kan. Ini si picky eater juga mungkin kali ya dok ya. Terus pengen cek aja karena gizinya mungkin tidak terlalu dapatkan baik gitu kan kalau menurut saya. Jadi mungkin bisa dicek juga sama dokter seperti apa perkembangannya saat ini gitu. Oke, kita periksa dulu ya nanti ya. Tadi berat badannya sudah ditimbang ya Bu ya? Oh sudah tadi. Beratnya? Beratnya tadi 20. 20, kemudian tinggi badan? Tinggi badannya 103. 103. Ya paling tidak berat badan, tinggi badan, kalau bisa lingkar kepala memang harus diukur setiap kali anak datang ke dokter anak. Iya, atau pas imunisasi kita bisa sekalian gitu. Iya, sekalian untuk melihat bagaimana nanti di kurvanya akan ditambahkan di sini misalnya berat badan berdasarkan usianya. Kalau ini bagus nih ya. Kemudian nanti kalau misalnya berat badannya Untuk anak laki-laki. ya, ini juga bagus karena kan dia mendekati ke yang tengah nih ya. Kemudian nanti kalau cuma gizinya nih kayaknya nih. Gizinya ini yang di 2 nih, -2. Jadi perbatasan antara gizi baik dan gizi kurang. Oh, mungkin itu. Jadi memang banyak aspek yang harus bisa diukur gitu ya melalui grafik ini gitu. Kalau tadi mungkin secara usia cukup, berat dan secara sama laki-laki cukup. Cuma begitu digabungkan antara berat badan dan tinggi badannya, Hasilnya ternyata hasilnya agak kurang gitu kan. Nah, mungkin pengen nanya-nanya juga, pengen konsultasi lagi sama dokter. Nah, kita bisa enaknya ngobrol di mana nih dok? kayaknya suka mainan ya. Yuk kita lihat yuk, kebetulan kita punya ruangan sensor integrasi. Oke. Bisa sekalian bermain di sana. Bisa lihat dicek tubuh kembangnya seperti apa gitu ya, dengan motorik dan segala macam gitu ya dok ya. Oke, yuk kita main. Pasti Kamu suka. mau main ya kan? Yuk, sini yuk. Sebelum aku ketemu dokter, awalnya aku nggak percaya karena Aim ini aktif banget gitu. Dia aktif banget. Ternyata kata dokter gizinya Aim tuh ada di rata-rata antara gizi baik dan gizi buruk. Ini ruangan apa ya dok? Nah, kebetulan kita ada di klinik tumbuh kembang. Oke, Jadi kita masuk ke kiri kanan? ke kiri, Oh, ke kiri. sana. Jadi Oke. bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangan juga dinilai di sini. Oh, ya. kalau bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih dok? Kalau pertumbuhan itu bagaimana anak bertambah Tinggi. jumlah Oh, sel jumlahnya. dan besarnya. Oh. Jadi ya ada tinggi, berat badan, kemudian lingkar kepala. Nah, kalau di sini ini adalah ruangan untuk, kebetulan ini namanya sensor integrasi. Kita punya fisioterapi, punya terapi bicara. Nah, di sini banyak mainan nih. Ya, pasti seneng deh Aim. Iya, Ain udah boleh main-main nih dok, nggak apa-apa? Boleh. Ya, jadi untuk anak bermain adalah belajar. Belajar adalah bermain. Jadi bermain itu merupakan suatu stimulasi untuk anak. Contohnya tadi, naik tangga misalnya. Pada anak bermain bernaik tangga itu akan memperlihatkan perkembangan, terutama perkembangan motor kasar dan keseimbangan anak. Otot-otot di kakinya akan berusaha untuk membantunya untuk naik tangga. Begitu pula dengan ayunan. Di ayunan, anak-anak akan belajar mengembangkan motor kasarnya, juga keseimbangannya. Sedangkan bermain mandi bola seperti tadi, bukan saja motor kasar atau motor halusnya, tetapi juga rangsangan di kulitnya. Ya, pada saat dia masuk ke dalam mandi bola, itu juga merangsang perkembangan taktil atau daerah kulit sang anak.
susah makan dok. Makanya aku sempet kewalahan, pengennya tuh jajan gitu kan. Jadi ngikutin aja gitu, yang penting anaknya makan gitu kan gitu. Ya, memang kalau makanan mau tidak mau kita sebagai orang tua juga mesti jaga-jaga ya, apalagi makanan jajanan. Iya, oke. Kayaknya mungkin kalau kita mau ngobrol, kita cari agak tempat duduk kali ya, Dok, Yuk, ya. boleh. Yuk, kita ngobrol di sini aja yuk. Sambil nih. duduk. Kalau tadi Ai main-main, kita ngobrolnya berdiri di situ. Aduh, nah, kalau menurut pengalaman aku kan biasanya anak-anak itu ada masa-masanya ya dok. Ada yang masanya memang lagi susah makan, ada yang masanya nggak suka makanan yang berkuah, maunya kering-kering, ada yang memang nggak suka sayur gitu, jadi nggak mau makan buah gitu. Nah, itu sebenarnya untuk mengatasinya kan memang kita harus cari alternatif, atau gimana caranya supaya bikin sesuatu yang variatif, jadi anaknya juga, atau ngumpet-ngumpetin sayurannya atau apa. Paling terlihat jika anak tidak memakan sayur, apa yang akan terhambat dari pertumbuhan dan perkembangannya dia? Ya, kalau sayur itu dia mengandung vitamin, kemudian mineral ya. Jadi itu sangat dibutuhkan. Juga di mikronutriennya juga banyak di sayur. Misalnya salah satunya Fe atau zat besi ya. Jadi kalau pada anak-anak yang kurang sayuran, vitaminnya tentu akan kurang. Vitamin itu misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C ya. Juga masih seperti zat besi juga dibutuhkan. Ya, kalau misalnya zat besinya kurang juga bisa anaknya menjadi pucat atau anemi. Jadi anaknya bisa jadi lemah, mudah sakit, ya cranky lah, ya itu salah satunya. Iya, tentu saja. Dan kalau bicara soal usia 0 sampai 5 tahun itu kan memang golden age yang mereka yang benar-benar harus kita benar-benar perhatikan dan pedulikan masalah gizi dan juga pertumbuhan dan perkembangan mereka gitu ya dok. Iya, betul sekali. Karena 5 tahun pertama, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, itu adalah di mana otak berkembang paling cepat. Ya, jadi begitu juga dengan badannya ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan nih waktu ini ya. Kita harus berikan stimulasi dan nutrisi yang terbaik untuk anak kita. Betul, berarti 4 tahun kan masih ada 1 tahun untuk memperbaiki itu semua supaya gak jajan-jajan lagi ya. Nah, supaya mamanya mau mempersiapkan makanan untuk Aim hari ini, aku juga akan bawa chef ke rumahnya Bunda Feni sama Aim ya. Yuk, terima kasih banyak ya Dokter Mani. Luar biasa sekali penjelasannya. Aku juga jadi makin belajar lagi. Dan walaupun anak saya udah 4 tahun paling kecil, tapi paling nggak makin belajar lagi tentu saja. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Kita pamit dulu ya. Terima kasih. Jangan kapok. Ya, betul. Sandi, kali lagi dong. Mana? Atau high five? Iya. Oke. Thank you Dokter Feni. Bye. Aku juga pengen cari tahu di mana kira-kira ya tempat yang bisa menyediakan makanan sehat. Siapa tahu bisa kasih referensi buat mama-mama sekalian untuk membuat makanan sehat untuk anak-anaknya yang susah banget kalau suruh makan. Heran, padahal makan tuh enak loh. Nah, pemirsa dan mama-mama sekalian, kita sekarang sudah sampai nih di tempat makanan sehat. Karena aku mau nyari ya buat anak-anak kecil kira-kira apa nih makanan sehat. Ada satu rumah namanya Rumah Yogurt. Kita udah sampai, yuk ikut kita yuk.